Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadal Hadrian, NIM aku H1051251023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh politik di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Pak B.J. Habibie. Nah, latar belakang Pak B.J. Habibie ini adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yang menjabat tahun 1998 sampai 1999. Sebelum menjadi presiden, ia terkenal sebagai Bapak Pesawat Indonesia karena keberhasilannya mengembangkan industri penerbangan nasional sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Nah, Pak B.J. Habibie ini terkenal dengan nilai Pancasila, yaitu sila yang kelima. Konsep ekonomi, ia menerapkan konsep ekonomi pasar Pancasila. Pak Habibie mencetuskan konsep ekonomi pasar Pancasila yang menjadi wujud nyata penerapan sila kelima dalam kehidupan ekonomi bangsa. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan. Nah, 3 prinsip dasar ekonomi pasar Pancasila, yaitu Pak Habibie menjelaskan dasar dalam ekonomi pasar Pancasila ini adalah yang pertama, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya untuk hajat hidup orang banyak. Semua sumber daya ekonomi harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja. Nah, untuk penolakan terhadap akumulasi kekayaan. Yang kedua, Pancasila menolak penumpukan modal di tangan satu orang atau kelompok, serta menolak atau imperialisme modern. Pemerataan dan keadilan. Perusahaan harus pro rakyat dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Melalui pasar yang sehat, perusahaan yang mendukung kepentingan rakyat akan berkembang, sedangkan yang tidak akan terpinggirkan. Memperjuangkan jam kerja rakyat Indonesia. Pak Habibie ini menekankan bahwa implementasi sila yang kelima dalam konteks globalisasi adalah memperjuangkan jam kerja bagi rakyat Indonesia sendiri. Artinya, produk-produk yang dibutuhkan Indonesia seharusnya diproduksi dengan tenaga kerja Indonesia, bukan diimpor dari negara lain. Nah, pengalihan kekayaan alam ke negara lain yang kemudian dijual kembali adalah bentuk baru penjajahan atau yang harus dihindari. Jaminan kesejahteraan dasar. Pak Habibie ini menekankan bahwa melalui ekonomi pasar Pancasila harus dipastikan setiap masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Nah, setiap masyarakat memiliki akses terhadap kesehatan yang baik. Terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Presiden di Indonesia masa krisis ekonomi 1998 sampai 1999, Pak Habibie menerapkan prinsip sila kelima melalui yang pertama, pemberdayaan UMKM dan koperasi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil dan menengah untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Yang kedua, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, melaksanakan program-program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan secara bertahap. Nah, visi jangka panjang dari Pak Habibie ini adalah mengajak seluruh masyarakat untuk merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang kelima. Dalam konteks masa kini dan masa depan, ia yakin dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia akan mendapat meraih kejayaan di masa depan. Nah, sila kelima Pancasila yang dipegang oleh Pak B.J. Habibie ini mengajak bangsa Indonesia untuk menerapkan keadilan sosial, sistem ekonomi yang adil, pemerataan kesejahteraan, dan penolakan terhadap akumulasi kekayaan. Visi dari Pak Habibie ini adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, martabat, dan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi nasional. Oke, sebelumnya terima kasih. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NIM H1051251029. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tokoh politik Indonesia, yaitu Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid adalah salah satu tokoh politik Indonesia yang dikenal berintegritas, religius, dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Dia lahir di Klaten, Jawa Tengah pada 8 April 1960. Ia tumbuh dalam lingkungan pendidikan agama. Setelah belajar di Pondok Modern Gontor, Hidayat melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Bekal keilmuannya inilah yang membentuk karakter intelektual dan spiritualnya. Karakter politik Hidayat dimulai dari Partai Keadilan, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ia pernah memimpin partai tersebut dan pada tahun 2004 dipercaya menjadi Ketua MPR RI, sebuah posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama menjabat, ia dikenal membawa suasana kepemimpinan yang tenang, santun, serta menekankan pentingnya etika politik. Sebagai wakil rakyat, Hidayat Nur Wahid aktif menyuarakan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, persatuan, dan toleransi. Ia menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia, bukan sekedar dokumen negara. Menurutnya, memahami dan menerapkan Pancasila tidaklah sulit jika dimulai dari cinta tanah air, menjaga kerukunan, dan menghormati keberagaman. Dari bidang pendidikan, Hidayat menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan agama untuk membentuk generasi masa depan yang berakhlak dan mencintai bangsa. Ia percaya bahwa kekuatan moral dan spiritual adalah fondasi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dengan rekam jejak yang bersih, pemikiran yang moderat, serta komitmen pada persatuan bangsa, Hidayat Nur Wahid menjadi salah satu tokoh inspiratif yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan dapat menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hica Faridila Janati dengan NIM H1051251025. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh politik yang ada di Indonesia yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya mengambil salah satu tokoh yaitu Tan Malaka. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada tahun 1897 dan wafat pada tahun 1949. Ia bukan tipe pejuang yang hanya duduk di kursi pemerintahan atau naik panggung politik. Perjuangannya berfokus pada gagasan, prinsip, dan keberanian melawan ketidakadilan, bahkan jika itu datang dari sesama anak bangsa. Menurut Tan Malaka, kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah, tapi soal membangun bangsa yang merdeka secara politik, ekonomi, intelektual, dan moral. Melalui tulisannya seperti Madilog, ia mendorong rakyat untuk berpikir rasional, kritis, agar tidak mudah terpengaruh kekuasaan dan ideologi yang salah. Dalam perjuangannya, Tan Malaka selalu memihak rakyat kecil seperti petani, buruh, atau kaum yang tertindas. Ia menolak kemerdekaan yang hanya dinikmati oleh para elit saja, karena menurut ia itu bukan kemerdekaan sejati. Ia menolak segala bentuk otoritarianisme, bahkan dari sesama pejuang. Karena itu, Tan Malaka hidup seperti pengembara politik, berpindah-pindah negara, diburu, dipenjara, akhirnya gugur dalam kesunyiannya pada tahun 1949. Nah, perjuangan Tan Malaka sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama 4 sila berikut. Yang pertama adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menolak kemerdekaan yang hanya menguntungkan para elit saja, dan selalu memperjuangkan pemerataan pendidikan dan ekonomi. Keadilan sosial baginya bukan sekadar teori, tapi harus terwujud nyata di masyarakat. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tan Malaka selalu membela martabat manusia dan menolak penindasan. Ia percaya setiap rakyat harus dihargai, bukan hanya dijadikan alat kekuasaan. Nilai kemanusiaan ini menjadi pedoman moral yang ia pegang teguh dalam setiap tindakan dan gagasan. Sila yang ketiga yaitu sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ia mendorong rakyat untuk berpikir kritis. Demokrasi baginya tidak hanya memberi suara, tetapi harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan rakyat. Ia menolak rakyat hanya mengikuti pemimpin tanpa berpikir sendiri. Sila yang keempat yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan yang ia perjuangkan lahir dari keadilan dan kesetaraan, bukan persatuan semu yang dipaksa oleh para elit. Tan Malaka percaya bahwa kelompok masyarakat harus dihargai agar persatuan benar-benar kuat dan bermakna. Nah, itu dia sedikit latar belakang dan kinerja dari Tan Malaka yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, Tan Malaka menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi nilai-nilai ini baru hidup jika dijalankan dengan keberanian, konsisten, dan berpihak pada rakyat. Ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati adalah keadilan sosial, kemanusiaan, kesadaran rakyat, dan persatuan yang adil. Itulah warisan Tan Malaka bagi generasi muda Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Suci Pitalokaningrum dengan NIM H10512510027. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh politik, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia dan menjadi salah satu tokoh penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentu saja selama proses perjuangan Jenderal Sudirman, ada kinerjanya yang dapat kita teladani sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Jenderal Sudirman menunjukkan sikap religius yang sangat kuat. Walaupun sedang sakit parah dan harus memimpin perang gerilya, ia tetap menjalankan sholat dan berdoa secara teratur. Baginya, perjuangan tidak boleh memisahkan diri dari keimanan. Ia selalu menekankan kepada pasukannya bahwa kemenangan adalah karunia dari Tuhan, sehingga setiap langkah harus diawali dengan doa dan sikap rendah hati. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, Sudirman dikenal yang sangat menghargai nilai kemanusiaan. Ia selalu mengingatkan prajuritnya untuk tidak menyakiti rakyat dan tidak melakukan kekerasan yang tidak perlu. Bahkan terhadap musuh sekalipun, ia tetap mengedepankan perilaku yang manusiawi. Ia melarang penyiksaan terhadap tawanan perang dan meminta pasukannya menjaga kehormatan sebagai pejuang bangsa. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, Sudirman menjadi simbol kokohnya semangat persatuan. Ia memimpin perang gerilya demi mempertahankan keutuhan Indonesia dari ancaman penjajahan Belanda. Meskipun tumbuhnya dalam kondisi sangat lemah, ia tetap ikut berjalan kaki menembus hutan dan pegunungan agar bisa bersama rakyat dan pasukannya. Sikapnya ini menunjukkan bahwa persatuan bangsa adalah prioritas utama yang harus dijaga dengan segala pengorbanan. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Sudirman selalu memimpin dengan musyawarah. Sebelum mengambil keputusan penting, ia meminta saran para komandan dan mendengarkan suara bawahan. Ia tidak pernah bersikap otoriter. Keputusannya selalu mempertimbangkan keselamatan rakyat dan keberlangsungan perjuangan bangsa. Selanjutnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan Sudirman sepenuhnya didedikasikan untuk memastikan rakyat Indonesia hidup bebas dan sejahtera. Ia menekankan bahwa kemerdekaan harus membawa keadilan bagi semua. Selama perang gerilya, ia meminta pasukannya melindungi rakyat, tidak merugikan rakyat, dan selalu membantu desa-desa yang memberikan perlindungan kepada pasukannya. Melalui seluruh tindakan dan teladan hidupnya, Jenderal Sudirman membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi nilai yang nyata dalam perjuangan. Ia menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin dapat memadukan keberanian, kemanusiaan, dan keteguhan moral demi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Parsel Kristianus Supardi dengan NIM H105125137.
Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh politik yang kinerjanya sesuai dengan sila-sila Pancasila, yaitu Ibu Susi Pujiastuti selaku mantan Menteri Ilmu Kelautan dan Perikanan. Contoh-contoh tindakan Ibu Susi selaras dengan sila pertama, yaitu menjaga amanah dan jabatan dengan menunjukkan integritas, kejujuran, dan keberanian moral dalam memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, mengutamakan nilai etika dan tanggung jawab. Seperti contoh, Ibu Susi sendiri mengalami pengambilan keputusan yang sulit seperti menenggelamkan kapal-kapal ilegal. Yang ketiga yaitu mendorong pemanfaatan laut yang tidak merusak alam. Itu salah satu bentuk puji syukur Ibu Susi kepada Tuhan dengan menjaga ciptaannya. Yang kedua, contoh tindakan yang sesuai dengan sila kedua yaitu melindungi nelayan kecil dari tindakan pencurian ilegal. Salah satunya seperti tadi yang sudah saya katakan, yaitu dengan melakukan penenggelaman kapal-kapal ilegal di wilayah perairan Indonesia. Terus yang kedua, menghapus praktik-praktik eksploitasi sumber daya laut. Yang ketiga, mengambil keputusan tegas namun berkeradaban, misalnya dengan menindak pelaku illegal fishing dengan prosedur hukum yang jelas atau sesuai dengan undang-undang. Terus yang sesuai dengan contoh tindakan yang sesuai dengan sila ketiga yaitu menerapkan kedaulatan laut Indonesia sehingga perairan Indonesia tidak dikuasai atau dirampas oleh pihak asing. Terus yang kedua contohnya menyatukan berbagai elemen bangsa mulai dari nelayan, aparat, kementerian untuk bekerja sama menjaga sumber daya laut. Terus yang ketiga, menguatkan identitas Indonesia sebagai negara maritim sehingga seluruh rakyat memahami pentingnya lautan bagi persatuan bangsa Indonesia sendiri. Terus untuk contoh tindakan yang sesuai dengan sila keempat yaitu melibatkan berbagai pihak mulai dari nelayan, aparat, dan masyarakat pesisir untuk menyusun kebijakan kelautan. Nah, salah satu contohnya yang lain adalah meningkatkan kualitas SDM di daerah pesisir dan mengutamakan para nelayan. Terus yang kelima yaitu contoh tindakan yang sesuai adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil melalui pemberantasan illegal fishing sehingga hasil laut kembali ke rakyat sendiri. Terus menata kebijakan perikanan supaya tidak dikuasai oleh perusahaan besar tetapi tetap bermanfaat dan berpihak kepada seluruh masyarakat. Terus contoh yang terakhir sesuai dengan sila kelima yaitu melindungi sumber daya laut dengan konservasi sebagai pelanggar ekspor benih lobster agar keberlanjutan terjaga untuk semua warga Indonesia. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Afinur dengan NIM H1051251033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kebijakan-kebijakan tokoh yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tokoh saya yaitu Abdurrahman Wahid ataupun yang kerap kita kenal dengan sebutan Gus Dur, merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan Gus Dur apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan Gus Dur sesuai dengan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Gus Dur menjabat sebagai presiden, Gus Dur menghapus diskriminasi terhadap agama Konghucu dan menetapkan agama Konghucu sebagai agama asli ataupun agama khas Indonesia. Dengan mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang pengekangan agama Konghucu ataupun larangan penganut agama Konghucu untuk beribadah. Setelah Inpres tersebut dicabut, para penganut agama Konghucu dapat melaksanakan ibadah ataupun tradisinya dengan terbuka dan tanpa ada gangguan dari agama ataupun masyarakat Indonesia lainnya. Kebijakan yang selanjutnya yaitu sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu tentang Papua. Sebelum Gus Dur menjabat sebagai presiden,
terdapat konflik antara Indonesia dengan Papua yang berkaitan dengan daerah ataupun nama daerah. Sebelum Gus Dur menjabat sebagai presiden, dulu Papua bukan dipanggil Papua seperti zaman sekarang, lebih tepatnya Irian Jaya. Setelah Gus Dur menjabat sebagai presiden, Gus Dur ditetapkan wilayah Papua dengan sebutan Papua hingga sekarang. Dan juga Gus Dur memperbolehkan menaikkan bendera bintang kejora milik Papua, yaitu tentang OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang memiliki benderanya tersendiri, yaitu dinamakan bendera bintang kejora. Bendera tersebut boleh dinaikkan dengan syarat bendera tersebut tidak boleh lebih tinggi daripada bendera Indonesia. Mungkin itu saja kebijakan-kebijakan Gus Dur yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Fadikirana dengan NIM H10512511031 dari kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang salah satu tokoh politik Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, atau yang biasa kita kenal dengan Bung Hatta, nama yang tidak asing bagi rakyat Indonesia, apalagi namanya sering sekali dicantumkan di buku-buku pembelajaran seperti Pancasila dan sejarah Indonesia. Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dikenal sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha. Pendidikan formal Bung Hatta dimulai dari Aeropecis Legal School di Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan ke Mulo di Padang dan AMS di Batavia. Kecerdasannya di bidang ekonomi dan humaniora sudah terlihat sejak remaja. Ia dikenal sebagai seseorang yang pendiam namun memiliki pemikiran kritis, dan seorang pemuda yang tidak suka basa-basi namun tajam dalam berpikir. Bersama Soekarno, Bung Hatta diakui sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nilai perjuangannya sangat berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ia berjuang menciptakan pemberataan kesejahteraan dan sistem ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat. Pertama, ia mengembangkan gerakan koperasi Indonesia. Bung Hatta memperkenalkan konsep koperasi sebagai dasar ekonomi yang menekankan kebersamaan dan gotong royong. Melalui koperasi, rakyat kecil dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan adil. Kedua, merumuskan kebijakan ekonomi awal Indonesia. Beliau menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan yang tidak memihak pada kelompok tertentu. Pemikiran ekonominya menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan sosial di Indonesia. Ketiga, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bung Hatta menolak praktik ekonomi yang merugikan rakyat, seperti monopoli dan penindasan ekonomi. Baginya, kemerdekaan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, menjunjung tinggi integritas dan anti korupsi. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan sederhana. Sikap anti korupsinya memperkuat nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bernegara. Kelima, memperjuangkan pendidikan dan kesadaran nasional. Melalui organisasi pergerakan, Bung Hatta menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran politik rakyat. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah kunci lahirnya bangsa yang merdeka dan bermartabat. Keenam, mendukung demokrasi dan sistem pemerintahan yang adil. Bung Hatta mendorong pentingnya musyawarah, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan yang demokratis. Ketujuh, mengupayakan pengakuan internasional bagi Indonesia. Selama masa pengasingan, beliau aktif menulis dan berdiplomasi agar dunia mengetahui perjuangan Indonesia. Usahanya membuat kemerdekaan Indonesia semakin diakui secara global. Kedelapan, menjaga kemandirian ekonomi bangsa.
Bung Hatta menekankan bahwa kemerdekaan politik harus diikuti kemandirian ekonomi. Beliau memperingatkan bahwa ketergantungan pada negara lain yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa. Dari sini kita tahu bahwa Bung Hatta merupakan tokoh yang tidak hanya berperan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga membangun fondasi bangsa melalui pemikiran ekonomi kerakyatan, sikap anti korupsi, serta perjuangan untuk keadilan sosial. Nilai-nilai yang ia perjuangkan sangat sejalan dengan sila kelima Pancasila, menjadikannya sosok yang terus menginspirasi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan mandiri, serta sejahtera. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.